Ini kita berada pada malam 14 Sya'ban. Pada malam besok, malam Jumat, memasuki malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban. Orang Banjar rancak menyambat nisfu. Aslinya itu nisfu, pakai ni, lain mi. Cuma kada apa-apa juga Pak. Orang Banjar menyambat nisfu. Orang Arab aslinya tuh nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu malam mulia, sehingga dikatakan wa ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban. Tidak ada daripada malam yang lebih utama setelah malam Lailatul Qadar melebihi keutamaan malam nisfu Sya'ban. Nah, habis Lailatul Qadar itu urutannya malam yang utama adalah malam nisfu Sya'ban. Kemudian hadirin hadirat, di antara takdir-takdir Allah itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Ada yang Allah tetapkan, ada yang Allah hapus, kemudian diganti. Makanya kita diperkenankan untuk berdoa. Di dalam kitab Jauharatul Tauhid itu dijelaskan bahwasanya doa itu yanfa'u, doa kita itu bermanfaat. Doa kita itu ada manfaatnya, ada gunanya. Bukan berarti doa kita minta panjang umur sia-sia, doa kita minta lancarkan rezeki sia-sia. Karena kan sudah ditakdirkan Allah juga, rezeki sudah ditakdirkan, umur sudah ditentukan, apalagi kita berdoa. Nah, kalau orang salah paham, ini nggak ada ampun lagi berdoa. Bapak kita berdoa aja, minta panjang umur, minta rezeki lancar. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan doa kita tuh masih bermanfaat. Doa kita bisa jadi mengubah takdir daripada yang sudah Allah tentukan, Allah ubah. Yamhullahu ma yasha'u wa yaqdiru wa yuthbitu. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah berhak menghapus, Allah bisa menghapus takdir yang sudah Allah tentukan, dan Allah bisa menetapkan, bisa Allah hapus, bisa Allah tetapkan. Misalnya kita ada takdirnya dapat bala, lalu kita berdoa, ya Allah jauhkan bala, bisa jadi Allah hapus. Yamhullahu ma yasha, Allah bisa menghapus. Jadi doa kita bermanfaat. Jangan merasa kita berdoa itu sia-sia, daripada aja berdoa kada. Doa kita itu bermanfaat dan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di malam nisfu Sya'ban disebutkan oleh para ulama, malam nisfu Sya'ban itu adalah Lailatul Takdir, malam takdir. Malam Allah mengatur lagi takdir manusia. Umurnya bisa jadi diperpanjang. Kalau kita berdoa di malam nisfu Sya'ban minta panjangkan umur, rezekinya bisa jadi yang asalnya ngalih Allah mudahkan, karena malam nisfu Sya'ban berdoa supaya rezeki dimudahkan. Makanya dalam doa nisfu Sya'ban itu isinya supaya takdir kita dirubah oleh Allah. Ayo kita maknai doa malam nisfu Sya'ban. Doa malam nisfu Sya'ban. Nah, malam esok kayaknya kita baca doanya. Yang mana doa malam nisfu Sya'ban itu ulun ambil intinya aja. In kunta katabtani indaka fi ummil kitab syaqiyan. Ya Allah, jika engkau sudah menulis untuk kami
di Lauhil Mahfuz kami ini celaka, au mahruman atau kami ini orang yang terhalang dari kebaikan, au muqattaran alayya fi rizqi atau sulit rezeki, famhu hapus ya Allah. Nah itu doanya tuh. Esok tuh karena kita baca esok tuh, kalau kami ini ya Allah celaka, kami terhalang dari kebaikan, kami ngalih rezeki, maka hapus takdir tadi ya Allah. Fi min ummil kitab, daripada Lauhil Mahfuz hapus itu. Syakawati kecelakaan ulun hapus. Wahirmani ulun terhalang dari kebaikan, hapus takdir itu. Wa taqtira rizki, sulit rezeki ulun, hapus juga ya Allah. Wa asbitni indaka sa'idan, dan ya Allah tetapkanlah saya di sisimu dalam takdirmu ya Allah. Saya ini selamat, marzuqan, orang yang lancar rezeki, muwaffaqan lil khairat, diberi kekuatan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, untuk beramal yang baik-baik. Nah, itu di antara doa kita malam esok yang kita panjatkan. Karena engkau berfirman ya Allah dalam kitabmu Al-Munzal, yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Engkau ya Allah menghapus apa yang engkau kehendaki, dan engkau menetapkan apa yang engkau kehendaki. Di sisi engkau ada umul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, yang di situ tertulis takdir-takdir manusia. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi malam esok pian berdoa benar lawan Allah supaya diberikan takdir-takdir yang baik selama setahun itu. Karena nisfu Sya'ban setelahnya berdoa lagi, nisfu Sya'ban setelahnya lagi berdoa lagi. Tiap malam nisfu Sya'ban betul-betul sungguh-sungguh berdoa supaya diberikan takdir-takdir yang baik, dan supaya takdir yang terdahulu yang sudah ditentukan sebelumnya dihapus yang itu kada baik. Itu di antara doanya malam esok. Karena takdir itu ada yang mubrom, ada yang mu'allaq, ada yang kata kau diubah lagi, ada yang masih tergantung, masih tergantung. Ada juga ulama menjelaskan takdir itu ada yang masih di Lauhil Mahfuz, ada yang sudah diserahkan lawan malaikat. Takdir yang masih di Lauhil Mahfuz itu masih kau diubah. Takdir yang sudah diserahkan kepada malaikat itu kada kau diubah lagi. Nah, intinya jangan kita malas berdoa, jangan kita merasa doa kada ada gunanya. Doa itu yanfa'u, ad-du'a'u yanfa'u, doa itu bermanfaat. Dan fungsi doa itu juga selain kita minta diberikan kebaikan, doa itu menunjukkan penghambaan kita kepada Allah. Fadu'ai wa ibtihali syahidun li bibtiqari, menunjukkan kita itu perlu lawan Allah, kita itu hambanya Allah, kita itu adalah budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi malam nisfu Sya'ban malam takdir, malam Allah mengatur takdir daripada manusia. Kemudian di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa banyak daripada manusia. Allah mengampuni dosa kaum muslimin di malam nisfu Sya'ban, kecuali likahinin dukun yang belum taubat sampai malam nisfu Sya'ban, dosanya kada diampuni. Makanya yang merasa masih jadi dukun, ampih jadi dukun. Sebelum maghrib esok ampih dah, asar ampih dah jadi dukun. Malamnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Au sahirin, atau tukang sihir. Tukang sihir. Ini kada diampuni juga dosanya oleh Allah.
walaupun hanya 4 jua di Baitul Khair, sembahyang hajat 4 jua, sembahyang tasbih 4 jua, baca Yasin jua 3 kali, tapi masih jadi tukang sihir, masih jadi dukun, kada diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Au musyahinin, atau orang yang masih menyimpan dendam, menyimpan kebencian kepada orang lain, kada diampuni dosanya oleh Allah. Menyimpan dendam, muar lawan orang, dendam, kada baapihan dendamnya. Nah ini hati-hati, sebelum maghrib malam esok hilang akan sudah. Yang pian muar lawan tetangga, siapa tetangga pian muari, hilang akan. Hapus itu rasa muar tadi. Yang pian muar lawan keluarga pian, lawan dang sanak pian, lawan kawan pian, yang rancak membuli pian misalnya, yang rancak menzalimi pian, hilang akan itu rasa dendam, rasa muar tadi hilang akan sebelum maghrib. Jadi bukan hanya kita minta maaf aja, bukan hanya minta maaf aja esok. Ini kan Rami sudah minta maaf, minta halal, minta ridho, karena setumat lagi masuk malam nisfu Sya'ban, supaya kita berataan diampuni dosa oleh Allah. Bukan hanya minta maaf, tapi kita memaafkan juga lawan orang. Tapi kita ridho juga lawan orang. Jangan kita aja hendak minta maaf. Minta maafin lah mesti. Minta maaf ke sana ke sini, kirim WA ke keluarga, ke kawan, ke tetangga. Minta maaf baik, ketujuan minta maaf, cuma inya kada mau maafkan orang, ini kada diampuni juga dosanya. Hendak inya aja yang dimaafkan, tapi inya kada memaafkan orang. Hendak inya aja yang orang ampih muar lawan inya, tapi inya tetap muar lawan orang. Nah ini kada diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bawai orang saling memaafkan, terutama ini orang yang pian bermasalah lawannya. Ada tetangga yang selama ini pian bermasalah, pian kada beheratan. Nah itu kalau perlu jangan lewat WA ke tetangga, langsung aja minta maaf, minta halal, minta ridho, bermaaf-maafan kita lah. Jangan ada kebencian, jangan ada rasa muar. Setumat lagi masuk malam nisfu Sya'ban, mudahan kita diampuni Allah. Itu terutama orang yang kita bermasalah lawannya, daripada dang sanak kita, tetangga kita, kawan-kawan kita, patuhan-patuhan kita. Nah kemudian yang tidak diampuni juga pada malam nisfu Sya'ban adalah mudmini khamrin, orang yang kecanduan khamar, orang yang pecandu khamar, pecandu minuman keras. Ini kalau kada taubat sebelum malam nisfu Sya'ban, kada diampuni dosanya. Di saat orang diampuni dosanya habis barasih, inya masih ringan, kada diampuni oleh Allah. Aqil liwalidayhi, atau orang yang durhaka kepada orang tuanya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jarulan tadi 4 jua baca Yasin, walaupun 4 jua maghrib di masjid, salat hajat, salat tasbih, berdoa, doa malam nisfu Sya'ban, kada diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selamat daripada sifat-sifat tadi, inya lain dukun, inya lain tukang sihir, inya adalah orang yang berasih hatinya, kada muar lawan orang, kada benci lawan orang, kada bermusuhan lawan orang. Inya bukan pencandu khamar, inya bukan orang yang durhaka. Seandainya inya kada beramalan, inya kada upat ke masjid, kada baca Yasin, kada sholat tasbih, kada sholat hajat, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak bang lagi ini dalam dalam penjelasan para ulama, banyak lagi sifat-sifat yang kalau dimiliki maka orang tadi kada diampuni. Di antaranya lagi orang yang membuat patung, ini kada diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi orang yang berpakaian lebih dari mata kaki,
bagi laki-laki betapin lebih melewati mata kaki, begamis melewati mata kaki dengan kesombongan, dengan agak kayak gitu. Mentang-mentang BHS misalnya tapihnya lalu dipanjangkannya benar sampai melewati mata kaki. Nah, ini kada diampuni juga dosanya oleh Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi bukan harus orang yang beramalan di malam itu baru dapat ampunan. Jadi di malam itu orang yang bersih dari sifat-sifat yang disebutkan tadi dan yang lain sebagainya yang disebutkan oleh para ulama, itulah yang dapat ampunan Allah, walaupun inya kada sholat hajat, walaupun inya kada sholat tasbih, walaupun inya kada baca Yasin. Jadi itu yang terpenting benar tuh. Jangan sampai malam ini beramalan aja, aku kada tahu menghilangkan muar lawan orang tuh, nah kada tahu memaafkan orang itu, nah kada tahu. Pokoknya buat amuan tuh bang di akhirat. Pokoknya aku tuntut tuh bang di akhirat masuk nerakanya. Nah ini kadang kau menghilangkan rasa benci, tapi aku malam ini beramalan. Mudah naik berkat aku beramalan aku diampuni. Kadang kau kada diampuni. Nah itu yang perlu kita pahami, kita perhatikan. Nah di sini ulun sebutakan lagi lah di antara sifat-sifat orang yang malam nisfu Sya'ban kada diampuni, yaitu musyrikun. Orang musyrik, orang yang mensekutukan Allah, yaitu orang-orang kafir untuk menyembah selain Allah. Wa asyar wa qatilu nafsin, orang yang bunuh diri. Kemudian orang yang memutus silaturahim. Inya ini lawas kada beheranan lawan keluarganya, lawas kada beheranan lawan pamannya, lawan acilnya, lawan kakaknya, lawan adiknya misalnya, apalagi lawan orang tua. Lalu sampai masuk malam nisfu Sya'ban masih kada beheranan, berarti kada dapat ampunan. Jadi mau kada mau esok sebelum maghrib orang yang lawas kada beheranan lawan keluarganya, mau kada mau hubungi, telepon, WA, kirim suara minta maaf berelaan, atau kirim tulisan di WA minta maaf berelaan. Mudah-mudahan bisa tersambung lagi silaturahim kita, karena malam ini masuk nisfu Sya'ban, mudah-mudahan kita dapat ampunan Allah. Nah, nih kada menutup kemungkinan ada di antara kita nih yang bermasalah lawan keluarga, bermasalah lawan dangsana. Ayo esok paksakan kita memulai minta maaf, memulai menagur lawan orang yang lawas kada beheranan lawan kita, terutama itu kakak, adik, acil, paman, keponakan misalnya, lebih-lebih orang tua, kai, nini, cucu. Nah ini kerabat lah, kerabat terutama tuh kerabat tadi itu. Kemudian termasuk yang tidak dapat ampunan adalah wazanin, orang yang masih ketujuh berzina dan masih berniat hendak berzina. Ini penzina orangnya dan masih berniat hendak berzina, pulang esok, seminggu lagi, 2 minggu lagi masih berniat. Nah malam nisfu Sya'ban kada dapat ampunan. Wasyaribun, orang yang wa mudribun wa mubtadi'un, dan orang yang bid'ah, orang melakukan bid'ah, orang melakukan pekerjaan yang tidak diajarkan oleh Nabi yang bertentangan dengan syariat, itu kada dapat ampunan juga. Dan orang Rafidhi, orang yang benci kepada sahabat Nabi, yaitu babuhan Syiah, babuhan Syiah Rafidhi yang inya benci lawan sahabat Nabi. Jadi ada golongan yang benci lawan Sayyidina Abu Bakar, benci lawan Sayyidina Umar. Nah itu malam nisfu Sya'ban kada dapat ampunan. Dan banyak lagi sifat-sifat yang lain. Kayaknya itu aja yang perlu kita jelaskan.
pian hindari apa yang ulun sebutakan tadi, sehingga kita dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Karena ampunan itu penting. Bujur bang, disambat atau didengar biasa aja ampunan itu, cuma ampunan Allah itu penting benar. Kalau kita dapat ampunan Allah, selamat di alam kubur, kada disiksa sama sekali di alam kubur. Kalau kita dapat ampunan Allah, langsung masuk ke dalam surga, kada disiksa di dalam neraka terlebih dahulu. Kalau kita dapat ampunan Allah, makanya cari terus ampunan. Karena masuk Ramadan, cari pulang ampunan. Karena masuk apa, bulan apa, hari apa yang di situ Allah Subhanahu wa taala mengobrol ampunannya, cari pulang ampunan, cari terus ampunan. Dan ada lagi ampunan yang tiap malam. Kapan itu? Di sepertiga terakhir daripada malam. Itu Allah menawarkan, siapa yang minta ampun, maka aku ampuni, kata Allah. Intinya tiap hari, tiap ada kesempatan kita kalau dapat ampunan Allah, cari ampunan Allah tadi, supaya kalau tiba-tiba meninggal, maka kita dikubur selamat. Selama dalam kubur, kada dapat siksa sama sekali. Ketika nanti hari kiamat, langsung masuk surga, kada pernah dimasukkan ke dalam neraka. Nah ini kita harapkan tuh. Biar kan rencang berjalan-jalan, terlihat binian bungas, terlihat pahanya pina putih benar, melihat dia lah, nah, melihat dosa tuh. Maka kada mau langsung berpaling tuh, kada mau melihat itu bang sampai tuntung. Uma bungasnya anak siapa itu, gadis kah janda itu, lawas benar melihat berdosa. Perlu pula cari ampunan, perlu. Karena melihat TikTok, pina mesti yang melihat TikTok ceramah, hujur ceramah nih. Bahkan kena ada yang berjoget-joget dilihat juga, sampai tuntung berdosa pulang dia. Nah dosa itu tegawinya terus tiap hari. Makanya terus cari ampunan, supaya kalau berkejutan mati bersih dari dosa, dikubur tanpa siksa sama sekali, di akhirat nanti langsung masuk surga. Itu harapan kita, cari terus ampunan Allah, terutama malam nanti di nisfu Sya'ban, kita cari betul-betul ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kebiasaan Allah di malam nisfu Sya'ban, ini Allah berisi kebiasaan di malam nisfu Sya'ban itu, Allah yazidu fiha ma'a zamzam ziyadatan zahiratan. Allah menambahi air zam-zam. Air zam-zam itu tambah banyak di malam nisfu Sya'ban. Ini air zam-zam yang sekarang aja, selain malam nisfu Sya'ban itu kada berhabisan. Itu mukjizatnya luar biasanya, air zam-zam dibawa kemana-mana, kada habis, diambil seberapa aja, seberapa banyak aja, kada habis-habis. Dan di malam nisfu Sya'ban, air zam-zam itu Allah tambahi, volumenya Allah tambahi. Itu di antara keutamaan malam nisfu Sya'ban. Air zam-zam ini air yang sangat mulia. Bahkan sampai kalau kita minum zam-zam itu bukanlah suatu aib, bukanlah jelek kalau kita minum dalam keadaan berdiri. Kalau kita minum aqua kayak ini, atau minum pakai cangkir, minum air biasa, itu kada bagus minum berdiri. Tapi kalau minum air zam-zam berdiri kada apa-apa. Nabi pernah minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena air zam-zam itu sangat netral. Air zam-zam itu kalau masuk langsung langsung masuk ke dalam parut, Tapi kalau pian minum air biasa dalam keadaan berdiri, itu tahalang di sini, tahalang, kada langsung masuk ke dalam parut lalu mengolah penyakit. Tapi kalau air zam-zam walaupun pian minum dalam keadaan berdiri, ini langsung jalan alur jalannya banyu tadi
wajar. Nah itu. Tapi pian kalau ke Mekah ke Madinah dipilih-pilih juga. Kada seberataan air Zam-Zam. Apalagi di Madinah. Di Madinah itu kan dihiga pewuduannya karena ada tempat minum. Tempat minum itu kada seberataan air Zam-Zam. Nah, banyaknya orang salah paham dikira air Zam-Zam lalu minumnya berdirian berataan. Ada juga yang ulun lihat mengamera, ini jam saulun di tempat air Zam-Zam, ini air Zam-Zam dan nah kada tahunya dikiranya itu air Zam-Zam padahal lain air Zam-Zam. Jadi kalau lain air Zam-Zam bagusnya pian minum beruduk. Walaupun pian di Madinah sana karena lihat deh adalah tulisannya air Zam-Zam itu ada tulisannya ya Zam-Zam, air Zam-Zam, minuman Zam-Zam. Tapi kalau ada tulisannya lain tuh, duduk biar minumnya. Cuma udah lihat kada ada yang duduk minum di sana berdirian berataan, dikira air Zam-Zam berataan pak. Malam nisfu Sya'ban air Zam-Zam itu ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disunnahkan pada malam nisfu Sya'ban, disunnahkan ihya ulailatiha, menghidupkan malamnya. Minimal menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Itu sudah dianggap orang itu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dan bagus lagi kalau ditambahi amalan yang lain, baca Quran misalnya, bersolawat, berzikir. Kada harus umpat di masjid, boleh pian di rumah aja. Misalnya di rumah baca zikir apa, baca Quran kah banyak-banyak, baca solawat kah banyak-banyak, berdoa, bermunajat, sholat sunnah kah, itu termasuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kada wajib yang baca Yasin 3 kali, kada harus baca sholat tasbih, sholat hajat, kada harus. Itu ulama benar yang atur supaya serempak, supaya kita sama berataan amalannya. Cuma kada harus itu amalannya, boleh aja pian dulu mah amalan dengan amalan-amalan yang pian kehendaki. Tapi kita hendaknya supaya semangat melaksanakannya. Kalau sorangan kan kayak hampa gitu. Nah, kalau sorangan hampa kada ada kawan. Nah, kita ke masjidan, beimbayan, baca Yasin bersama, berdoa bersama, sholat bersamanya. Ada juga orang itu kalau berjamaah semangat, kalau sorangan kada semangat. Nah, lebih baik berkumpulan berjamaah. Ada juga orang itu ketujuh menyorangan, sholat ketujuh menyorangan, berzikir ketujuh menyorangannya lebih khusyuk, lebih menikmati, silahkan menyorangan. Nah, tergantung pian aja. Tapi yang namanya sholat berjamaah, kalau maghrib isya tetap lebih bagus berjamaah bagi laki-laki. Nah, malam esok itu dianjurkan oleh ulama kalau bisa baca Yasin 3 kali, sholat hajat, sholat tasbih, dan baca doa nisfu Sya'ban. Itu amalan kita. Terserah aja, habis maghrib langsung sholat ba'diyah, kemudian sholat hajat, kemudian sholat tasbih, kemudian baca Yasin 3 kali, kemudian doa nisfu Sya'ban, selesai. Boleh kayak itu urutannya. Boleh juga habis ba'diyah maghrib habis ba'diyah maghrib langsung baca Yasin 3 kali, boleh juga. Yasin berdahulu, kemudian hanya sholat hajat, sholat tasbih, hanya berdoa nisfu Sya'ban, boleh juga. Itu terserah aja. Hendak menggawinya habis isya boleh juga. Ulun guruai hendak membacanya habis isya aja baca Yasin 3 kali, silahkan. Ulun sembahyang hajat, sembahyang tasbihnya hendak habis bangun guring aja, boleh-boleh aja. Nah, di situ kada diatur urutannya, terserah pian aja. Kemudian membaca Yasin 3 kali tadi itu dengan niat-niat tertentu. Nah, diatur oleh ulama sudah. Baca Yasin pertama itu niatnya supaya panjang umur disertai mendapatkan taufik berbuat taat. Panjang umur
disertai mendapatkan taufik berbuat ketaatan. Atau singkatnya kayak ini, Yasin yang pertama niat panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah. Yasin yang kedua dengan niat dijaga daripada bala musibah dan diluaskan rezeki. Yasin yang ketiga niat supaya diberikan kekayaan hati dan diberikan husnul khatimah. Kalau dia membaca sorangan kayak di rumah, sebelum baca Yasin pertama berniat dulu. Jadi berniat dulu. Niatnya kayak apa? Niatnya Al-Fatihah dan Yasin dengan niat mudah-mudahan panjang umur dalam keadaan taat. Hanya baca Fatihah, baca Yasin. Tuntung Yasin pertama, maka pian berniat lagi untuk Yasin kedua. Niat membaca Fatihah dan Yasin atau Fatihah dan Yasin dengan niat dijauhkan daripada bala musibah dan diluaskan rezeki. Hanya baca Fatihah dan Yasin. Kemudian lanjut niat Yasin yang ketiga, Al-Fatihah dan Yasin dengan niat mudah-mudahan diberikan kekayaan hati dan diberikan husnul khatimah. Hanya baca Fatihah dan baca Yasin tuntung. Habis itu baca doa nisfu Sya'ban. Habis itu sholat hajat, sholat tasbih, terserah aja urutannya itulah. Nah itu diantara amalan malam nisfu Sya'ban. Kemudian ada amalan juga supaya lancar rezeki. Ini diberikan ijazah oleh Al-Habib Salim Asy-Syatiri dan banyak daripada guru-guru kita mengajarkan. Di malam nisfu Sya'ban hendaknya kita menulis ayat Shad, ayat ke surat Shad ayat ke-54. Ayatnya kayak ini. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Itu ditulis di kertas. Habis itu diandak di dompet atau diandak di tabungan atau diandak di tempat duit, di laci duit, di berangkas duit misalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah mendapatkan rezeki. Itu ditulis tuh ayatnya. Cari kan ayatnya. Ada aja karena orang memajang pil lihat-lihat karena status WA orang lihat-lihat itu karena ada tuh orang memajang ayatnya. Umpati karena ayat tadi itu tulis di malam nisfu Sya'ban. Pendek aja ayatnya. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Tulis 10 puting bagi-bagi lawan tetangga misalnya. Bagi-bagi lawan dang sanang. Kalau ulun menulis banyak-banyak rancang. Lebih pada 10 ulun menulis. Ulun bagi-bagi, bini ulun bari, mama ulun bari, ading-ading ulun bari, supaya ia simpan di tempat duitnya, maka akan dipermudah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat Shad ayat 54. Surat Shad ayat 54. Rugi biar kada menulis ini malam esok. Jangan kena menagih wadah ulun, ada kahur aja sisanya. Jangan ulun membagi lawan mama ulun, lawan ading ulun. Kemudian mana lagi nih? Habis kali waktunya. Nah, kemudian malam Kamis selanjutnya kita akan bahas tentang puasa lah. Kita akan bahas tentang fardu-fardu rukun puasa, syarat-syarat puasa, pembatal-pembatal puasa dan hal-hal yang lainnya berhubungan dengan puasa supaya masuk Ramadan kita sudah siap berpuasa dengan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kepada kita. Allah sampaikan kepada malam nisfu Sya'ban. Allah jadikan
mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Allah panjangkan umur kita kepada bulan Ramadan. Allah bantu kita, Allah beri taufik kita untuk berpuasa, untuk berqiyamul lail, untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.